Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Togo. So, check it out. Film ini merupakan kisah nyata, dan juga film ini memiliki banyak adegan flashback. Jadi, gue akan bahas alur cerita ini secara kronologis. Pada tahun 1913, seorang masher atau penjelajah es dengan kereta anjing bernama Sepala dan istrinya yang bernama Constance menemukan seekor anak anjing jenis Siberian Husky yang sakit di kereta seluncur mereka. Sepala berniat untuk mengakhiri hidup anjing tersebut karena kondisinya yang kecil dan juga lemah. Meskipun begitu, Constance sangat ingin memelihara dan merawat anjing tersebut. Ketika tumbuh sedikit lebih besar, si anjing memiliki energi yang sangat banyak, atau bisa dibilang gak bisa diem dan juga nakal. Dia juga sering mengganggu Sepala yang sedang bekerja. Nah, ini membuat Sepala kesal dengan anjing tersebut dan memutuskan untuk memberikan anjing tersebut kepada temannya secara gratis. Sepala senang, tetapi hanya untuk sementara. Karena temannya mengembalikan si anjing dengan alasan anjing tersebut menyusahkan dia. Sepala pun menjadi kesal kembali sementara Constance senang. Si anjing dikurung di kandang saat Sepala bersama anjing lain pergi bekerja. Tetapi uniknya dari si anjing, dia menolak untuk diam di saat anjing lain sedang bekerja. Nah, dengan pintar si anjing menggali tanah sampai keluar kandang, lalu mengejar Sepala dan kawanan anjing lainnya. Si anjing mengejar kawanan rusa, menyebabkan kawanan anjing yang menarik Sepala mengejarnya dan mengakibatkan dia dan Sepala tercebur ke sungai. Di saat Sepala pergi lagi bersama kawanan anjingnya, dia mengurung si anjing di gudang peralatan. Tetapi lagi-lagi menggunakan kepintarannya, si anjing mencari celah gudang tersebut, lalu keluar dan mengejar Sepala. Sepala pun kaget dan karena capek, dia pun menjual si anjing kepada orang lain, yang membuat si anjing sedih dan membuat Constance kesal dengan Sepala. Tapi gak butuh waktu lama, si anjing berhasil mencari cara. Dia kabur dengan menabrak jendela rumah dan berhasil menemukan Sepala yang sedang bersama kawanan anjingnya di dekat sungai. Si anjing berdiri di depan kawanan anjing lainnya, layaknya pemimpin. Sepala pun akhirnya menyerah dan menuruti kemauan si anjing, yaitu ikut menarik kereta. Tetapi si anjing ini ditaruh di barisan paling belakang. Nah, Sepala kaget setelah mengetahui kemampuan si anjing yang mampu berlari lebih cepat dari anjingnya yang lain. Dia juga mengetahui kalau si anjing ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Karena itu, setelah besar si anjing dipercaya oleh Sepala untuk memimpin kawanan anjing dalam menarik kereta seluncurnya. Sepala pun memutuskan untuk menamai si anjing menjadi Togo, sama seperti laksamana Jepang yang bernama Togo Heihachiro. Sepala kemudian melatih Togo untuk memimpin kawanan anjing dalam perlombaan kereta seluncur, yang akhirnya meskipun diremehkan oleh orang-orang, Sepala dan kawanan anjingnya yang dipimpin Togo berhasil memenangkan perlombaan, mengalahkan juara beruntun yang selalu diunggulkan. Perlombaan ini pun membuat Sepala dan Togo menjadi terkenal. Pada tahun 1925, di kota Sepala yaitu di Nome, Alaska, muncul wabah difteri yang berbahaya dan telah menyerang orang-orang, khususnya anak-anak. Dalam sebuah pertemuan warga kota, wali kota George Maynard berencana menerbangkan serum dari Nenana yang jaraknya dari Nome adalah 600 mil. Tetapi kondisi cuaca yang sangat buruk membuat pengiriman serum tersebut nggak memungkinkan. Pejabat kota mendengar kalau pengiriman serum melalui pesawat nggak memungkinkan karena kondisi cuaca. Dia menyimpulkan kalau hanya Sepala yang memiliki keahlian untuk melakukan perjalanan sejauh 600 mil atau sekitar 965 km dalam cuaca seperti itu. Sepala dipercayai untuk mengambil serum tersebut. Nah, meskipun berbahaya, Sepala memutuskan untuk melakukan perjalanan mengambil serum
karena dia telah melihat keputusasaan warga kota yang telah terkena difteri. Sepala juga memutuskan untuk mengajak Togo yang bisa dibilang udah cukup tua buat seekor anjing, yaitu 12 tahun. Karena menurutnya tanpa Togo memimpin kawanan anjing, Sepala nggak yakin kalau dia sendiri akan selamat. Constance takut kalau perjalanan ini akan membunuh Sepala dan Togo, tetapi Sepala terus bersikeras untuk pergi. Sepala pun berpamitan dengan Constance, dan Constance berpesan kepada Togo untuk kembali bersama Sepala. Sepala dan tim anjingnya memulai perjalanan mereka melewati badai. Di saat turunan bukit, Sepala hampir jatuh ke jurang. Untungnya, Togo dan kawanan anjing berhenti tepat waktu. Sepala dan tim anjingnya beristirahat di pos terdekat di mana seorang dokter lokal bernama Atik Talik mengatakan kalau Togo lelah. Keesokan harinya, Sepala melanjutkan perjalanannya bermil-mil. Untuk mempercepat waktu, dia mengambil jalan pintas melintasi wilayah Norton Sound yang berbahaya karena merupakan sungai besar yang mengeras menjadi es. Untungnya, di sini mereka aman-aman aja. Nah, selama Sepala pergi, para masyar ditugaskan melakukan estafet untuk membantu mengambil serum dengan masing-masing berlari sejauh 31 mil. Setelah beberapa lama, di perjalanan Sepala akhirnya bertemu dengan sesama masyar bernama Henry Ivanov yang udah lebih dulu mengambil serum dari Nenana. Sebagai bagian dari estafet, Sepala harus mengantar serum dari Henry ke Nom, yang kali ini Sepala dan Togo berusaha secepat mungkin berlari tanpa henti. Nah, untuk mempercepat perjalanan, Sepala dan timnya kembali melintasi Norton Sound. Tapi kali ini mereka nggak aman, karena es yang mereka injak mulai retak dan hancur. Mereka berlari secepat mungkin dan sampai di atas pecahan es yang dekat dengan daratan. Untuk sampai ke daratan, Sepala mengikatkan tali ke Togo dan melemparnya ke daratan tersebut. Togo kemudian menarik tali sampai membuat pecahan es semakin dekat dengan daratan. Alhasil, Sepala dan para anjing lain pun selamat. Sepala pun sampai di pos Atik Talik lagi. Dan di sini Atik Talik mengatakan kalau Togo sedang sekarat. Namun demikian, Sepala melanjutkan perjalanan sampai ke pos berikutnya. Di sini, Sepala, Togo, dan para anjing udah nggak kuat. Jadi, Sepala memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi mereka di pos tersebut. Akhirnya, serum yang dibawa oleh Sepala diteruskan sesama masyar bernama Gunnar Kassen, yang kemudian berhasil membawa serumnya ke Nom. Seorang reporter yang kebingungan menganggap kalau Gunnar adalah satu-satunya masyar yang melakukan perjalanan mengambil serum. Dia kemudian mengumumkan anjing Gunnar yang bernama Balto sebagai pahlawan yang menyelamatkan Nom. Mengetahui kalau suaminya yang telah berkorban banyak, Constance pun kecewa. Setelah beberapa lama, Sepala kembali ke Nom. Dan setelah itu, seluruh warga kota datang ke rumahnya untuk merayakan kesuksesannya, Togo, dan kawanan anjingnya. Tapi, akibat dari perjalanan ini, Togo mengalami cedera kaki yang menyebabkannya nggak ikut dalam pelatihan Sepala. Nah, meskipun usia yang tua sekaligus cedera kaki, semangat Togo masih sama seperti saat dia kecil. Dia menolak untuk tinggal di rumah dan mengejar Sepala yang kemudian datang memeluknya. 2 tahun berikutnya, Togo dikabarkan mempunyai beberapa ekor anak anjing yang setelah cerita heroiknya tersebar, diincar-incar orang-orang di seluruh dunia. Dan pada tahun 1929, Togo pun meninggal, dengan Sepala masih terus melatih anjing-anjing lain. Di tulisan akhir film, kita diperlihatkan kalau meskipun Balto telah dibuatkan patung di New York, Togo lah yang dikenang di Alaska karena melakukan perjalanan terlama dan menjadi pahlawan sejati kota Nom. Lalu di tahun 2011, Time Magazine menamai Togo sebagai anjing paling heroik sepanjang masa. Lalu film pun selesai.
So, itulah alur cerita film Togo. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.